Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini pekan perdana kita, hari Ahad di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir insyaallah. Ya, our brother from India, welcome to Indonesia. Insyaallah, how long time here? 1 bulan. Nah, we speak Indonesia. 4 bulan. Oke. Alhamdulillah, berkah ya. Didatangi oleh tamu-tamu Allah itu berkah, Pak. Insyaallah masjid ini juga berkah kalau didatangi oleh para pejuang-pejuang dakwah. Ya, beliau datang dari daerah yang jauh, bukan membawa misi apapun kecuali misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti matinya ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini di sini puasanya Kamis apa Rabu kemarin? Kamis. Alhamdulillah, ikut pemerintah ya. Nanti lebarannya ikut pemerintah atau Muhammadiyah? Ya, mudah-mudahan sama. Ini kadang-kadang masyarakat kita ini beda, Pak. Ya, mau puasa ikut yang paling lambat, kalau buka ikut yang paling cepat. Ya, bermain game juga dengan Tuhan dia ya. Tapi yakin insyaallah, mudah-mudahan nanti ujungnya sama insyaallah. Karena nanti insyaallah Muhammadiyah itu menetapkan 20 Maret. Kalau 20 Maret berarti 30 puasa kita. Nah, kalau nanti pemerintah ikut 20 Maret itu, artinya puasa itu hanya 29. Memang kata Nabi, bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Kalau begini berarti 30 toh? 1, 2, 3. Atau hakadha wa hakadha, kemudian beliau menyembunyikan satu jarinya, berarti ini 9, 29 atau 30. Di dalam hitungan Hijriah tidak ada hitungan 31, tidak ada juga hitungan 28. Kalau bukan 29, 30. Nah, mudah-mudahan nanti sama lah ya. Sebab kalau sama itu kelilingnya juga enak ya, Pak. Ya, makan ketupatnya juga enak ya. Ya, sekarang digilir rumah Pak Ketua, besok rumah Pak Imam, segala macam ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak karena Ramadan dan tidak makan siang kan. Kalau makan siang agak sedikit ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah healing spiritual di bulan Ramadan. Pertama saya ingin berkata begini, memang Allah itu kan Khaliq. Khaliq itu mencipta sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, itu Khaliq. Kalau dia memfungsikan yang sudah ada, bahasa Arabnya bukan khalaqa, tapi ja'ala. Beda ya? Kalau khalaqa itu maknanya dia menciptakan secara original, itu khalaqa. Tetapi kalau dia memfungsikan yang sudah ada, itu bukan khalaqa, tapi ja'ala. Nah, Allah ini menciptakan kita. Dia berkata, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Dalam referensi kitab-kitab tafsir bilang begini, Pak. Kalau Allah itu mengajak orang untuk wa'budu, ya, itu yang pertama dimunculkan bukan ilahnya, tapi yang dimunculkan adalah Rabbnya. You understand my speak? Okay? Our brothers translate to Indian. I don't speak Urdu. Okay? Yeah, maybe. Okay. Urdu. Okay.
Allah Subhanahu wa taala di saat memerintahkan manusia untuk menyembah, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, itu banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ini boleh saya pegang aja ya. Tapi jangan terjemah sekarang, Pak. Pelan-pelan aja. Oke. Jadi kalau meminta kita untuk menyembah, itu biasanya Allah menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata Allahnya. Coba lihat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu. Dia tidak menggunakan sembahlah Allah. Gitu ya. Kenapa? Saya baca di beberapa referensi tafsir, kenapa Allah menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata Allah. Dia menggunakan kata Rabb rububiyah, tidak menggunakan kata jalaliyah. Karena manusia itu, kalau dia paham akan eksistensi Tuhan sebagai Rabb, Rabb itu maknanya dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang memiliki. Sri, oke? Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memiliki, itu makna Rabb. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalaulah manusia memahami eksistensi, ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang memiliki, maka dengan sendirinya dia akan menyembah. Ya, oke? Dia akan sendirinya akan menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena dia mengetahui ada yang menciptakan diriku. Dia memahami bahwa hidupku ada yang mengatur. Dan dia paham bahwa dalam hidupku ini ada pemilik. Yang mencipta adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memiliki adalah Allah. Makanya di saat dia mengajak kita untuk menyembah, dia tidak langsung mengatakan wa'budullah, tapi dia mengatakan wa'budu rabbakum. Yang dia sentuh bukan ibadahnya, yang dia sentuh pertama kali adalah kebutuhan batinnya. Nah, itu. Ya, itu kata kuncinya, Pak. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan tunduk kepada orang yang berbuat baik dengan dia. Bapak kalau punya anjing, kalau punya kucing, berbuat baik saja sama dia, kucing itu akan tunduk. Nah, tatkala manusia paham bahwa ada zat yang maha baik untuk dia, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu tidak ada, lalu diciptakan dalam rahim ibu menjadi ada. Lalu setelah ada kita dimunculkan ke alam dunia ini. Dan kemudian apapun kebutuhan kita di dunia ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia memahami hal itu, Allah maha baik kepada dia, maka spiritual dia akan mencari Tuhan yang maha baik itu. Ya, spiritual dia akan mencari Tuhan yang maha baik itu. Tidak ada Tuhan yang maha baik di dunia ini, di jagat raya ini, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah itu diterjemahkan bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu, Pak. Kita sedang mengoreksi buku-buku agama kita yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Salah, Pak. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita akan menafikan atau akan menegasikan ada Tuhan Yahudi, ada Tuhan Nasrani, ada Tuhan Majusi, ada Tuhan orang Konghucu, ada Tuhan orang Buddha. Ternyata kenyataannya orang Konghucu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan. Berarti ada Tuhan selain Allah, ya kan? Tetapi la ilaha illallah itu makna yang paling tepat adalah tidak ada Tuhan
yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali siapa? Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu pisau analisis untuk membedah ini Tuhan atau tidak, salah satu yang dilihat adalah Dia mencipta atau tidak mencipta. Kalau mencipta, Dia Tuhan. Tapi kalau Dia tidak mencipta, never. Dia tidak mungkin akan jadi Tuhan. Ya kan? Makanya kalau ada mengatakan ada Tuhan Bapa, berarti ada anaknya toh? Mana yang dulu lahir, anak atau Bapa? Kalau anak lahir kemudian dan kemudian dianggap sebagai Tuhan, yang menciptakan bapaknya siapa? Ya kan? Makanya Al-Quran, tatkala kita mengajak kita healing untuk kembali kepada Allah, Dia sebelum mengatakan wa'budullah, Dia mengatakan apa? Wa'budu rabbakum. Kenapa? Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan tunduk kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dan di jagat raya ini tidak ada zat yang maha baik kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Quraisy itu bilang begini, bagaimana maha baiknya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Bapak Ibu sekalian, Allah itu menciptakan kita dalam rahim ibu kita. Ya kan? Kemudian di dalam rahim ibu kita belum bisa berusaha. Maka untuk kita bisa makan dan bertahan hidup melalui proses perkembangan, Dia ciptakan alat untuk mengisap saripati makanan dari ibu yang memakan makanan itu. Jadi walaupun kita tidak makan, kita masih bisa menikmati makanan itu. Lahirlah kita ke dunia, kemudian begitu lahir ke dunia, kita pun disiapkan oleh Allah seluruh kebutuhan kita. Tatkala kita belum butuh rumah, Allah siapkan ibu untuk mempersiapkan segala kebutuhan kita. Intinya Allah itu mempersiapkan segala kebutuhan yang kita butuhkan di jagat raya. Kemudian Allah bilang, kalau kau baik-baik saja di dunia ini, segala fasilitas saya sudah kasih. Kalau kamu baik-baik saja di dunia ini, kamu ikut dengan apa yang saya sampaikan, pulang nanti saya akan berikan balasan jauh lebih baik yang kamu temukan di bumi ini. Apa balasan itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu tidak akan pernah tergantikan oleh nikmat manapun yang ada di jagat raya ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita agar kembali jiwa kita kepada Dia. Dia berkata, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalaulah kita tidak tergoda dengan Allah, dengan sifatnya yang mulia, maka tergodalah dengan Dia karena kebaikannya kepada kita. Kalau bicara sifat, mungkin kita tidak paham sifat 20. Kalau bicara Allah, mungkin kita tidak mengerti Allah itu dengan segala yang terkait dengan Dia. Tapi kebaikan Dia, tidak mungkin orang tidak paham dengan kebaikan Tuhannya. Betul ya? Bapak yang punya tambang di dunia ini, kira-kira dia lahir bawa tambang nggak? Nggak ada tambang dia bawa. Bapak lahir ke dunia ini bawa tanah? Nggak ada kan? Tiba-tiba punya tanah toh? Bapak lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, ya kan? Tapi Allah berikan. Siapa yang punya semuanya? Bukan orang tua kita, bukan nenek moyang kita, bukan pendahulu-pendahulu kita. Yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah landasan teologis di mana tatkala Allah mengajak kita untuk kembali kepada Dia, pertama kali Dia sentuh bukan kejalalihan Dia, tapi yang sentuh adalah kerububiyahan Dia. Rububiyah berarti Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang memiliki. Siapa yang mengatur dalam hidup ini? Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka
man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal innaka ala kulli tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah, dia bisa tinggikan yang rendah, bisa rendahkan yang tinggi. Dia bisa cabut orang yang berkuasa, dia bisa berikan kekuasaan kepada orang yang lemah. Di tangan dialah segala sesuatu yang kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan tanya akan kekuasaan dia. Kekuasaan dia meliputi segala sesuatu. Makanya waktu orang-orang Arab Mekah dulu, orang-orang kafir, itu mengatakan begini, apa mungkin nanti di akhirat tulang belulang yang sudah hancur itu akan kemudian dikembalikan? Apa mungkin tulang-tulang yang sudah hancur kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan pada hari kiamat? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin? Alladzi yuhyiha, yang menghidupkan itu, khalaqaha awwala marrah, yang menciptakan pertama kali. May yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli syai'in. Yang menghidupkan itu bukan yang menciptakan yang baru, Mas, kata Allah. Yang menghidupkan itu adalah yang menciptakan pertama kali. Kalau menciptakan pertama kali dia mampu, apalagi hanya menghidupkan, mengumpulkan yang sudah berserakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau orang tidak beribadah itu adalah orang yang tidak memahami akan kemahabaikan Tuhan untuk dia. Dan salah satu maha baiknya Allah kepada kita adalah dijadikan momen tertentu untuk kita intens bercinta dengannya, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan healing spiritual yang paling hebat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama saya, bahwa Allah mengajak kita ibadah. Dia tampilkan sifat-sifat rububiyahnya. Dia tampilkan bahwa dia maha baik, bahwa dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memberikan rezeki, dialah yang memutar jagat raya kehidupan ini sehingga segala sesuatu berada pada porosnya, pada kehebatannya, kehebatan Allah Jalla Jalaluhu. Ini poin pertama kita. This our point ya. Ini poin pertama. Oke. The second, yang kedua adalah di saat Allah memberikan surga kepada orang-orang yang taat, surga ini tidak Allah berikan khas li ummah Muhammadiyah, bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Surga diberikan kepada umat-umat sebelumnya juga, dan surga juga tidak hanya dikhususkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, tapi surga juga diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuma begini Bapak Ibu sekalian, surga itu tidak boleh dimasuki oleh nabi siapapun sebelum pertama kali dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surga itu tidak boleh dimasuki oleh umat manapun kecuali dimasuki oleh siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Itulah rahasianya. Mari bersama saya sedikit. Ini siang hari tapi nggak apa-apa. Di saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga dan neraka, Allah berkata begini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya kan? Orang-orang yang kafir itu nanti akan digiring masuk ke mana? Ke neraka jahanam berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat atau futihat? Futihat abwabuha. Tidak ada wawnya, langsung. Apa ayatnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwa, tidak ada wa futihat, tapi dia langsung mengatakan apa? Futihat. Apabila orang-orang kafir itu digiring masuk neraka jahanam, sampai di neraka jahanam itu sudah terbuka pintunya. Kenapa? Pintu neraka jahanam tidak ada yang membuka, dia sudah terbuka. Makanya Quran tidak menggunakan kata wa, dia langsung apa? Futihat abwa. Tapi ayat setelahnya, di saat bercerita tentang orang yang beriman, yang digiring masuk ke dalam surganya Allah, kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, terus wa futihat abwabuha. Di saat Quran bercerita tentang neraka, dia langsung mengatakan dibuka pintunya. Di saat Quran bercerita tentang surga, dia berkata dan dibuka pintunya. Maknanya neraka itu sudah terbuka pintunya, tidak ada yang membuka langsung. Tapi surga Pak masih tertutup, harus ada yang membukanya. Maka Quran mengatakan dan dibuka. Yang membuka pintu surga pertama siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu umurnya pendek, 63 tahun dalam hitungan Hijriah, 61 tahun dalam hitungan Syamsiyah. Iya kan? Umat Nabi Muhammad juga begitu. Berapa umur kita Pak sekarang rata-rata ini? Ya paling 60, 70. Angku Haji sudah berapa umur Pak Haji? Baru 17 tahun Pak. Tenang aja. Ya, Imam Syafi'i itu Pak, nggak mau ditanya umur dia. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau dijawab umur kita tuh masih muda, diremehkan kita, anak baru kemarin ini. Tapi kalau dibilang sudah umur 70, dia bilang, sudah lemah ini. Ya kan? Makanya kalau ditanya umur, Pak Haji bilang aja, masih 17 tahun. Ya, masih 17 tahun. Umat Nabi Muhammad tuh 70, paling lama 80, jarang yang 90, jarang sekali. Makanya ke dalam ilmu tasawuf itu, orang meninggal itu di angka 5, angka 6. Angka 5, angka 6. Dan orang yang meninggal itu jarang di angka 4, jarang juga di angka 7. Antara 5 dan 6. Jadi kalau sudah umur 5, angka 5, sekarang hati-hati. Ya, angka 6 juga hati-hati, Pak. Ya kan? Sudah angka 5, angka 6 itu jarang orang meninggal di angka 4. Kalau meninggal itu ada penyebabnya. Jarang juga orang sampai umur 7, 8, kecuali ada luar biasa. Ya kan? Jadi angka 5, angka 6. Kalau angka 7 itu Masya Allah, sudah luar biasa itu Pak. Ada yang angka 7 di sini? Bapak belum ya? Udah angka 7 Pak? Belum, masih 15 tahun Pak. Masih muda. Tapi umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tapi surga tidak dimasuki umat sebelumnya, kecuali dimasuki oleh Sayyidina dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah our umat Muhammad sallallahu nanti akan masuk surga pertama insyaallah. Ya kan? Apa rahasianya? Karena memang umat Nabi Muhammad itu dipantik spiritualnya dengan agama dengan jalan-jalan instan, Pak. Dengan jalan-jalan instan. 1 bulan ada hari-hari mulia. Hari-hari apa namanya? Hari Jumat. 1 tahun ada bulan mulia, apa namanya? Ramadan. Ada tempat di mana kita boleh sholat di mana saja. Tapi ada tempat kalau kita sholat di situ lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Di mana tempatnya? Di Makkah. Ada tempat yang kalau kita sholat lebih baik dari 1.000 tempat di tempat yang lain. Di mana itu? Di Madinah. Iya kan? Coba bayangkan, saya sering bilang begini, kalau jamaah umroh itu pergi umroh 9 hari, dia di Mekah itu 5 hari, Pak. Dia sholat wajib saja 1 hari 5 kali, 5 kali 100.000. Berapa itu? 500.000. Belum lagi sholat sunnah, belum lagi duha, belum lagi tahajud, belum lagi tahiyat. Bayangkan itu. Jadi kalau dia pulang dari tanah suci, nggak ke masjid lagi,
Saldo masih banyak di tanah suci. Saldonya masih banyak. Kenapa enggak ke masjid denda? Enggak usah Ustaz. Ya ini kebetulan orang Bugis, orang Makassar. Ya, kenapa ki enggak ke masjid? Enggak usah Ustaz. Kenapa enggak ke masjid? Aku ini itu 10 hari di Mekah Ustaz. Ya, 10 hari di Mekah itu bukan hanya sholat wajib Ustaz. Sholat sunat, sholat tahajud. Kalau saya kali-kali Ustaz, itu sudah 2 juta kali Ustaz. Kalau 2 juta Ustaz, rasa-rasanya kalau saya tidak ke masjid 5 tahun pun masih banyak saldo saya. Bukan begitu Mas. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Allah memang memberikan umat kita ini pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Tapi surga itu diharapkan dimasuki oleh umat-umat sebelumnya. Karena umat Nabi Muhammad itu diberikan fasilitas untuk masuk cepat ke surga itu. Ada satu malam kan, Lailatul Qadar namanya kan. Kata Quran apa Pak? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau kita pakai pendapat para ulama. Ini rahasia kita ya. Bapak sekalian, kenapa di dalam Al-Quran, maybe you tell with him, kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada angka melebihi angka 1000? Tidak ada. Hah? 1000. Maka Masya Allah, ini beliau sudah kiai ini. Saya ingin menyampaikan itu. Tidak ada angka 1000 lebih daripada angka 1000. Kenapa? Karena tatkala Quran turun pada abad ke-5, 6, 7 itu Pak, itu tidak ada angka yang ditahu oleh orang Romawi dan Persia, bangsa yang beradab pada waktu itu, melebihi angka 1000. Nggak ada. Di saat Al-Quran menceritakan tentang malaikat yang Allah turunkan dalam perang Badar, itu mungkin jutaan itu. Tapi bahasa Quran, ulufun minal malaikati musawwimin, ribuan malaikat. Makanya tatkala Quran berkata khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, itu maksudnya bukan angka 1000 limited, tapi angka 1000 unlimited. Bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 2 juta, tergantung Bapak Ibu bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan bulan cara cepat healing spiritual, paling tidak 3 amalan yang kita lakukan. Nah, yang pertama ada amalan ritual namanya. Amalan ritual dalam ibadah Ramadan itu kalau kita rekognisi hadis Nabi, atau kita lihat, bukan rekognisi, kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 Pak. Soma, koma. Apa bahasa Arabnya? Soma, koma. Apa itu soma? Soma itu ibadah siang. Qoma ibadah malam hari. Kata Nabi SAW, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang soma dan barang siapa yang qama dengan iman, maka diampuni dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya begini, orang masuk surga itu orang punya dosa atau tidak? Halo, orang masuk surga itu orang punya dosa atau tidak? Enggak. Bukan tidak punya dosa Pak, cuma kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Waduh, andaikan syarat masuk surga itu tidak punya dosa, nggak ada kita yang bisa masuk surga itu. Betul nggak sih? Apa dalilnya? Kata Quran begini, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya, masuk surga. Ada kebaikannya, ada keburukannya.
Tapi kebaikannya lebih banyak sedikit daripada keburukannya. Kalau bapak membuat baik 51, keburukan kita, bukan bapak lah, kita ya, Masya Allah, sok-sok banget ini yang bicara ya. Kalau kebaikan kita itu hanya 51 dan dosa kita 49, surga atau neraka itu? Hah? Hah? Halo? Surga. Nggak ada tuh, Pak. Ya. Karena Quran berkata sakulat. Sakulat itu artinya kalau ditimbang dua, berat sedikit saja, itu sudah sakulat. Makanya orang masuk surga bukan orang nggak punya dosa. Orang masuk surga itu karena kadang-kadang dia bersalah, kadang-kadang dia berbuat baik. Salahnya dianggap sebagai dosa, buat baiknya dilanggung sebagai pahala, dengan catatan dia masih muslim. Nah, ini catatan. Dosanya itu bukan dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Hati-hati loh Pak ya, yang salah memahami perkataan saya. Dosa yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kalau syirik udah nggak ditanya itu Pak. Lain asyraf talayah baqanna amalu. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu habis, selesai. Kita melakukan segala penyembahan kepada selain Allah itu syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Kalaulah orang masuk surga itu tidak punya dosa, maka tidak ada yang bisa masuk surga. Disitulah kemudian Allah Maha Baik, karena selama dia masih muslim, kebaikannya dihitung dan keburukannya juga dihitung. Selama keburukannya itu bukan keburukan yang mengeluarkan dia dari agama, maka seluruh kebaikan baiknya tetap dihitung. Tapi kalau dia tidak beragama, kebaikannya pun tidak dihitung. Itu sudah pasti, Pak. Ini pengalaman pribadi. Tahadus bin Ni'mah. Suatu ketika saya diundang ceramah itu ke Amerika, daerah Las Vegas, kota judi. Ya, di situ itu banyak orang-orang kita muslimah yang nikah dengan Yahudi banyak. Ya, muslimah nikah dengan Yahudi. Secara hukum Islam udah nggak bisa. Tapi nggak mungkin dong saya mengatakan kamu ceraikan suamimu, ya kan? Susah dong. Kita dakwahnya harus preventif kan. Lalu ada seorang Yahudi itu tanya sama saya, Pak, apa betul yang bisa masuk surga itu hanya umat Islam? Kalau Anda tanya saya dari kacamata Islam, tidak boleh masuk agak surga kecuali umat Nabi Muhammad, bukan umat, kecuali yang beragama Islam. Pertanyaannya, Nabi Isa bawa Islam tidak? Nabi Isa membawa Islam. Nabi Musa bawa Islam. Nabi Daud bawa, seluruh nabi-nabi itu membawa Islam. Kan begitu ya? La ilaha illallah. Semua nabi dan semua umat yang la ilaha illallah masuk surga. Yakin itu? Yakin. Lalu pertanyaan saya, your prophet, nabimu siapa? Dia bilang Nabi Musa. Taurat, Injil, Taurat, Yahudi. Pertanyaan saya, Nabi Musa itu muslim atau tidak? Bingung dia kan? Oh, coba kaji kitab Taurat yang sebenarnya. Kebetulan dia dosa perbandingan agama. Dan kita dapatkan ajaran-ajaran Taurat yang pertama kali itu tidak ada yang menyeleweng dari konsep la ilaha illallah. Kan begitu. Pak, berarti walaupun orang berbuat baik, membangun jembatan, membangun rumah sakit, tapi kalau tidak Islam tidak bisa masuk surga? Enggak bisa masuk surga. Oh begitu Pak. Iya itu. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadun. Itulah yang pertama kali, dan maaf, itulah yang terakhir kali ditawarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk paman tercintanya Abu Thalib.
Abu Talib itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia anak dari Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Dia tokoh dan dia orang yang bahagia dan orang yang membantu dakwah Nabi selama hidupnya. Tapi di akhir hidupnya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Sepakat para ulama. Abu Talib meninggal bukan dalam keadaan Islam. Menjelang wafat, Nabi Muhammad membujuk pamannya Abu Talib. Pamanku, tolong ucapkan. Coba engkau ucapkan pamanku, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini akhir ayatnya. Kalau engkau mengucapkan kalimat itu, wahai pamanku, akan saya bela engkau di hadapan Allah dan engkau masuk surga. Tapi Abu Talib mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Nangis Nabi Muhammad. Tangisan Nabi Muhammad itu datang Jibril bawa wahyu. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, hidayah itu ada di tanganku. Kamu hanya memberikan petunjuk dalam konsep bimbingan saja. Menangis Nabi Muhammad, pamannya tidak meninggal dalam keadaan Islam. Luar biasa kebaikannya Nabi Abu Talib itu. Di saat orang datang kepada Abu Talib berkata, wahai Abu Talib, sampaikan kepada ponakan Muhammad, kira-kira dia berdakwah itu untuk apa sih? Kalau cari harta, ya sudahlah, kami kumpulkan harta kami, dia menjadi orang kaya, tinggalkan dakwahnya, sudah. Kalau jadi pemimpin, tinggalkan dakwahnya, dia kami angkat jadi raja. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, paman, jangankan itu. Law wada'a asy-syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari an atruka hadzal amr ma taraktuhu abada. Pamanku, jangankan tawaran harta, tawaran kekuasaan, tawaran wanita. Andaikan mereka mampu menyimpan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai saya mati di jalan dakwah atau Allah menangkan Islam. Oleh saudara-saudara, antum di jalan dakwah, mudah-mudahan Allah menangkan Islam ini dengan usaha-usaha dakwah kita. Saya disertasi saya tablik. Saya disertasi saya tentang jamaah tablik. Saya 4 bulan keluar, Pak, di Tomboro, Pak, di jamaah di pesantrennya pesantren Al-Fatah, Uzairon. Ya, saya keluar tuh di mana namanya, di Bandara Soekarno Hatta itu. Ya, makanya saya kalau ada orang-orang yang mengatakan, saya bilang Anda belum merasakan saja hidayah. Ya, makanya ini kejadian nyata, Pak, di atas kapal perjalanan dari Surabaya ke Makassar. Ada orang, teman-teman, ada orang ini, Pak, belum kenal Islam, preman besar, tiba-tiba masuk Islam karena diketuk oleh teman-teman tabligh di kapal. Kemudian ketemu dengan salah seorang kelompok kita, ini dakwah begini nih, bid'ah ini. Apa? Bid'ah. Ini orang belum kenal halal sunnah, Pak. Sudah dibilang apa? Bid'ah. Langsung ditonjok. Pak, ini juga bid'ah, ada dia. Mau ditinju, Pak. Ini juga bid'ah, ada dia. Maka oleh karena itu jangan terlalu ini, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka soma wa qoma imanan. Apa? Dengan apa? Iman. Ini imanlah yang membuat perbuatan kecil menjadi besar. Dan imanlah yang membuat yang tidak berharga di hadapan manusia berharga di hadapan Tuhan. Tapi dengan iman, tanpa iman juga, perbuatan yang besar di hadapan Tuhan, di depan manusia, zero di depan Tuhan. Itu iman. Bapak bangun pesantren, bapak bangun jembatan, bapak bangun sekolah. Ya, bukan bapak, ada orang misalnya, tapi tidak ada iman, meninggal dunia tidak dapat apa-apa. Maka iman itu, maka soma dan qoma dengan iman. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan sebagai ibadah ritual, yaitu adalah ta'alluq bil Quran. Harus bersahabat dengan Al-Quran. Quran itu ada 4 kewajiban kita. Baca, kemudian tadabburi, dalami maknanya. Yang ketiga, hafal kalau bisa dihafal. Yang keempat, dakwahkan.
ya kan? Baca. Yang kedua tadabburi, makanya saya bilang sama jamaah saya, ibu-ibu, kalau Ramadan ini biasanya membaca Quran biasa, usahakan Ramadan ini kalau bisa membaca Quran dengan terjemahannya. Apa? Kemudian tadabburi. Apa contohnya penting tadabburi itu? Karena semua makna Quran itu tidak bisa dilihat dari terjemahan, ya kan? Contoh, kata-kata nikah dalam Quran. Ada kata nikah dalam Quran itu maknanya adalah nikah, akad nikah. Ada nikah dalam Quran itu bukan akad nikah, Pak, tapi baligh. Ada dalam Quran. Misalnya, anak-anak yang ditinggal oleh ayah ibunya, kemudian punya harta dari warisan ayah ibunya, itu tidak boleh langsung diberikan kepada dia sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Quran tatkala mengatakan baligh, dia tidak mengatakan baligh, tapi yablughun nikah. Nikah di situ bukan berarti nikah, tapi apa? Baligh. Kalau itu diterjemahkan nikah, maka walaupun dia sudah S1, S2, S3, kalau belum nikah, belum baligh. Ya kan? Itu bahayanya, Pak kan? Itu bahayanya, Pak. Nah, itu bahayanya. Maka tadabburilah Al-Quran itu. Yang ketiga, hafallah Quran itu. Ya, tapi kalau sudah umur 50 tahun ke atas menghafal Quran, ya agak susah, Pak ya. Dihafal 3 ayat yang hilang. Dihafal 3 ayat yang hilang berapa ayat? 5 ayat. Nah, ini sering saya ceramahkan di kampung saya. Itu ada imam kul, Pak Ustaz. Imam kul. Ya. Karena setiap jadi imam yang dibaca kul huwallah. Ya, tapi Gus Bahak mengatakan orang yang suka kul huwallah jangan dicaci karena dia adalah cinta Allah itu. Ya kan? Tapi karena imam, masa ia setiap sholat imamnya apa? Qul huwallahu ahad. Variasilah. Nah, suatu ketika imamnya masuk masjid. Dari kelihatan dari jauh, anak-anak muda kampung sedang berada di depan masjid. Ayo kita ke masjid, Pak Imam Kul telah datang. Dengar Pak Imam Kul, ternyata saya ini Imam Kul. Dia ingin menambah bacaannya, Pak. Orang tua ini sudah umur 65 tahun. Ya, besok 2 hari lagi saya akan merubah dari imam kul menjadi imam tidak kul. Dia bacalah, dia hafal ayat inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wah, serius yang hafal Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adra, hafal 22 hari hafal. Maghrib dia ke masjid, hari ini akan saya praktekkan. Allahu Akbar, baca Fatihah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa, forget. Apa? Udah tua kan? Inna, sudah 3 kali inna. Kebetulan anak muda yang bilang imam kul ada di jamaah barisan kedua. Serempak mereka bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah saja. Makanya ya mulai dari sekarang hafal Al-Quran ya, paling tidak ayat favorit Pak. Makanya di pondok itu saya beri hafal 1-2 juz, kemudian ayat-ayat favorit. Apa contohnya? Hafalah al-muluk, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mungkin hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Setelah Ar-Rahman itu kan Al-Waqi'ah kan? Bapak kalau tadabburi luar biasa Pak. Di Ar-Rahman itu Allah cerita tentang nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu bicara masuk Al-Waqi'ah, azab. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardh wa bussatil jib. Ya kan? Oke, dan seterusnya. Hafal. Nah, yang ketiga, kalau tidak bisa menghafal, dakwahkan Al-Quran itu. Mendakwahkan tidak harus hafal Quran 30 juz, Pak. Ya, dakwahkan. Bapak yang punya jabatan, dakwahkan Quran dengan jabatan itu. Dan sering saya bilang, ya, kalau di kantor gubernur itu, yang azan gubernur, yang imam gubernur, dia azan sholat zuhur, azan dia, gubernur, Allahu Akbar. Pegawai tahu yang azan gubernur, saya yakin banyak yang sholat zuhur tidak pakai wudhu itu. Takut terlambat, Pak. Ya kan? Kemarin saya ceramah
di masjidnya Pak Anton Barul Alam, Komjen Pol, bintang 3. Pernah jadi Kapolda di Jawa Timur. Saya bilang coba lihat Pak Anton. Waktu jadi Kapolda di Jawa Timur, dia itu sholat subuh keliling di Jawa Timur itu. Mau tidak mau, Kapolres ikut. Mau nggak mau, Kabid Propas ikut. Yang mau nggak mau, Lantas ikut. Yang datang siapa? Kapolda. Itu baru Kapolda. Kalau Kapolrinya, kalau presidennya, Masya Allah. Berdakwah tidak usah terlalu dengan Quran, tapi kalau punya jabatan dakwahkan. Bapak punya harta, dakwah dengan Quran. Ya, maka setiap kita bisa berdakwah dengan Quran dengan jalan kita masing-masing. Yang ketiga, ibadah yang kita bisa lakukan adalah sebagai healing spiritual. Pertama adalah ritual soma dan qoma. Yang kedua adalah Quran dengan 4 tadi, baca, tadabburi, hafal, dakwahkan. Yang keempat, yang ketiga adalah ibadah, etika, moral. Makanya kalau kita puasa, ada orang ngajak kita bertegar, apa kita bilang? Kata Nabi, ini shaim, saya sedang puasa. Tapi jangan juga bilang sedang puasa loh. Kalau mau nanti selesai maghrib ya. Jangan juga begitu. Maksudnya ibadah puasa itu mempengaruhi perilaku kita. Mempengaruhi perilaku kita. Ayo berantem ya? Enggak lah. Yalah sedang puasa. Nanti kalau maghrib maulah, boleh lah. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Puasa itu membentuk akhlak, lebih sabar. Ibu-ibu tidak pemarah lagi, ya kan? Ini kan korban ibu-ibu semua ini kan? Enggak. Pemarah lagi, yang suka main. Dan maka dengan ibadah Ramadan, insya Allah terbentuk akhlak kita. Bapak sekalian, sudah 1 jam lebih saya ngomong ini. Ya, silakan 1, 2 atau pertanyaan silakan. Halo. Saya mau tanya ya terkait dengan Muhammadiyah, berarti dengan kata nama itu ya. Nah, saya berpikiran bahwa saat Nabi mengajar tapi juga tidak keluar, gitu kan. Saya berpikir ada orang lain gitu kan, selain Nabi gitu kan, sehingga paman Nabi itu sulit kan. Oh iya. Oh iya. Saat keluar. Oh iya. Kalau bicara masalah Tuhan itu kan sesembahan. Tuhannya juga kan yang namanya Tuhan yang disembah. Nah, Tuhannya Islam itu Allah. Nah, pertanyaan saya begini, kalau kita berbicara tadi yang menciptakan Allah itu kan, kalau yang tidak menciptakan bukan. Kenapa mereka kan tidak gitu kan, tidak dalam budaya itu secara akal mereka tahu. Baik, terima kasih. Waktu Nabi Muhammad mengajak pamannya masuk Islam, itu di sampingnya ada Abu Jahal, Pak. Di sampingnya ada Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad, "Wa qul ya ammi la ilaha illallah." Tapi di sampingnya ini ada keluarga-keluarga dekat. Karena Abu Jahal itu masuk keluarga Nabi. Ya, masuk keluarga Nabi. Dia bilang, "Jangan. Kita harus mempertahankan agama nenek moyang kita dulu." Nenek moyang kita ya agama paganisme, agama penyembah berhala. Maka godaan yang masuk dari kiri kanannya Abu Talib itu juga lah yang membuat bahwa Nabi Abu Talib kemudian tidak meninggal dalam keadaan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita memilih circle yang baik, Pak. Ya, kalau kita kurang baik, ada orang-orang yang menekan kita jadi orang baik. Tapi kalau kita punya circle yang tidak baik, kita baik pun jadi tidak baik. Makanya kan orang bilang kan, malaikat pun kalau terjun jadi politik di Indonesia ini, ya kan? Malaikat kalau terjun jadi politisi jadi setan juga. Tidak semua tentunya, tapi begitu Pak. Ya kan? Makanya perlu politik jadi orang baik. Kadang-kadang saya itu selalu disindir-sindir. Kamu ustadz, tapi jadi pegawai negeri. Saya bilang, kan nanti kamu jadi setan juga. Ya, enggak juga begitulah, ya kan? Enggak juga begitu, ya kan? Semua insya Allah pada jihadnya masing-masing. Gitu Pak Haji. Secara detail saya tidak tahu siapa aja di situ. Tapi paling tidak ada Abu Jahal pada waktu itu. Nah, kalau kita baca kitab Rahikil Maktumnya, Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ini orang India. You know Safi Rahman Al-Mubarakfuri from India. Itu mengarang satu kitab judulnya itu Ar-Rahikil Maktum.
Ini kitab tentang sejarah kenabian itu mendapatkan juara 1 dari OKI, ya. Sesuatu dikatakan bahwa tatkala Nabi Muhammad mengajak pamannya masuk Islam, itu godaan dari orang sekitar juga cukup tinggi. Itu satu, ya. Nah, yang kedua, kalaulah mereka ini, ya, lahir dari rahim ibunya, kemudian tidak dipengaruhi oleh 3 hal. Ini selalu saya sampaikan di kampus-kampus. Dia lahir nih dari rahim ibunya. Entah siapa ibunya, mau Yahudi kah ibunya, mau Nasrani kah ibunya, mau Buddha, mau Konghucu ibunya. Kalau anak ini lahir dari ibunya, selama tidak dipengaruhi oleh 3 kelompok besar ini, dia akan mencari la ilaha illallah. Siapa yang pertama? Ayah dan ibunya. Siapa yang pertama? Kata Nabi apa? Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu bertuhan, la ilaha illallah. Ibu dan bapaknya lah yang merubah dia menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani. Anak yang lahir dari ibu orang Kristen, kalau dibiarkan tidak dipengaruhi oleh ayah ibunya, maka insya Allah dia akan mencari Tuhan, la ilaha illallah. Kenapa? Ada modal dalam batinnya yang oleh ahli filsafat disebut dengan perjanjian primordial, perjanjian azali bagi setiap anak dalam rahim ibunya tanpa melihat siapa ibunya, ya kan? Yang kedua, tolong jangan pengaruhi dengan pendidikan, ya, walaupun orang tuanya tidak mempengaruhi, tapi kalau pendidikan mempengaruhi dia, jadi kafir juga dia. Yang ketiga, jangan terpengaruh oleh lingkungan di mana dia tumbuh. Ya, alhamdulillah kita ini bersyukur ya Pak, ya, tinggal di Bogor, orang tua kita Muslim, lahir di Bojonggede, ya, tetangga Muslim, setiap hari dengar orang ngaji, jadi Muslim, alhamdulillah. Coba kalau Ustadz lahir di Amerika, ibunya orang New York, belum tentu jadi imam di sini, Ustaz. Betul, ya, kan? Tapi kalau tidak dipengaruhi oleh siapapun, dia akan mencari la ilaha illallah. Yang ketiga, jangan dipengaruhi oleh tadi 3 ya, orang tua, kemudian apa? Lingkungan, bacaan dia. Yang ketiga, lingkungan di mana dia berada. 3 inilah yang mempengaruhi orang untuk ini. Makanya kemarin menjelang Ramadan, kami bersama dengan IJMI Amerika, kerjasama dengan Istiqlal. Bapak Ibu, kalau ada orang bule luar negeri, dari mana saja baru masuk Islam, di Istiqlal sekarang sudah buka konsultasi Islam untuk orang-orang luar negeri, orang-orang barat, ya, siapapun, foreign, ya, siapapun. Apa tujuannya? Sebab kalau mereka belajar bacaannya benar tentang Islam, nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kewajiban kita, Pak, hadirkan bacaan yang baik tentang agama ini, hadirkan lingkungan yang baik, dan hadirkan orang tua yang baik. Insya Allah anaknya akan ikut dengan ajaran Islam. 1:30 cukup ya? Cukup ya? Udah, cukup Pak? Anda cukup? Alhamdulillah. Masih ada minggu depan Pak ya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ini bulan-bulan baik, kata Nabi SAW, Pak. Ini catat hadis Nabi. Ada 3 yang tidak ditolak doanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, as-saim hatta yuftir, orang yang sedang puasa sampai dia buka puasa. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. 3 ini tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, orang yang sedang puasa sampai buka puasa. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Nah, kita sekarang berada pada yang kedua ini. Kita sedang puasa, insya Allah kita berdoa, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang istiqomah, hidup dalam iman, membawa iman,
dan meninggalkan dunia dalam iman, nanti dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang beriman di surgamu ya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihat. Ya Allah, kalau ada anak keturunan kami, jadikan mereka anak yang saleh dan saleh. Berikan kehidupan yang baik untuk mereka ya Allah. Bukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka semuanya. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan dari penyakitnya. Kalau ada di antara kami yang Kau berikan ujian hidup, berikan kesabaran dan berikan jalan keluar bagi kami semua ya Allah. Kuatkan kami dalam Islam, kuatkan kami dalam iman, meninggalkan kami, wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir lana dzunubana saghiraha wa kabiraha sirraha wa alaniyataha innaka antat tawwabur rahim innaka ghafurur rahim innaka ghaffarun tawwab. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kita Thank you. Masuk Sri Lanka. Alhamdulillah.